Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berita yang mengejutkan dan spektakuler. Mahkamah Konstitusi membuat kejutan kepada semua pihak pelaku politik di negeri ini. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora yang spektakuler, yaitu mengubah syarat bagi pencalonan pilkada. Sehingga sekarang partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPR dapat mengajukan calon gubernur dan wakilnya. Nah, ini khusus untuk kasus di Jakarta, begitu ramai sebelumnya. Pencalonan Anies Baswedan tidak dapat diusung oleh satu partai yang ada, tidak bisa diusung oleh partai politik yang ada. Sebab partai-partai politik hampir semuanya sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, Kimpres, yaitu partai politik yang mendominasi persyaratan pencalonan, sehingga diributkan Anies dijegal. Hanya tinggal partai PDIP yang tidak bergabung ke Kimpres ini. Sekarang peta politik berubah drastis sejak putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi timbul reaksi dari DPR untuk menganulir putusan MK itu. Tapi kemarin ternyata DPR gagal mengesahkan RUU Pilkada Perubahan. Sehingga praktis sekarang keputusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan tanpa halangan. Nah, ketika orang menunjukkan bahwa ini peluang Anies Baswedan mulai terbuka, yang semula diisukan akan didukung oleh PDIP, ternyata PDIP sekarang lewat Bu Megawati berpikir lain, minta persyaratan Anies Baswedan harus menjadi kader PDIP kalau ingin didukung. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Oke, baik. Saya ke Mas Gundrom lagi kalau begitu. Mas, ini saya mencoba mengutip apa yang disampaikan Bang Masinton kemarin ya, 1 hari sebelumnya begitu kurang lebih adalah, ya nanti kita kawal Anies Baswedan bersama-sama ke KPU di hari pertama, 27 Agustus, kurang lebih kalimatnya begitu. Jadi publik akhirnya kok
bertanya-tanya ketika kemarin rasanya PDP yakin, tapi statement Bu Mega kok sepertinya ngasih barrier dulu. Bagaimana sebetulnya PDP, Mas? Iya, karena apa yang disampaikan Bang Masinton itu kan konteksnya ketika itu sebagai perlawanan terhadap persetujuan balik terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, secara spontan saya nanya ke Bang Masinton, ya kalau gitu kita bikin perlawanan saja. Ayo kita daftarkan Anies ke KPUD, ke Jakarta, dengan sama-sama kita mengusung rame-rame sebagai bentuk perlawanan terhadap, wah kalau memang terjadi waktu itu adalah undang-undang pilkada dan kami berpihak kepada putusan MK gitu kan. Tapi kan tentu saja ada syarat-syarat sendiri kan yang harus juga dipenuhi ketika memang ingin diusung dari PDI Perjuangan. Tentunya itu tidak terlepas apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi, bahwa harus ada tanggung jawab ya untuk menjadi kader, untuk juga membesarkan partai, untuk mematuhi ideologi partai, program kerja partai. Dan itu apa yang disampaikan Bang Ujang tadi sudah benar, bahwa itulah yang selama ini juga ada di mekanisme kami. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dengan Ibu Mega, ya karena terus terang sampai saat ini juga nama Mas Anies juga masih beredar di keputusan di DPP PDI Perjuangan dengan kader-kader internal kami. Oke, kalau begitu dengan semangat perlawanan tadi, Anies Baswedan PDP ada di sisi yang sama, bukankah itu menjadi peluang besar jika bersama nanti? Atau kemudian masih ada kemungkinan ya Mas Anies tidak dulu deh, kadernya Pak Ahok begitu yang akan diajukan 27 nanti? Iya, kalau kami melihat itu kan sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan, Mas. Karena kan sampai saat ini juga saya sampaikan tadi bahwa terus terang nama Pak Anies juga masih ada dalam opsi yang dibicarakan, yang dibahas di DPP PDI Perjuangan. Tapi tentu saja kan ada persyaratan-persyaratan. Kalau memang Mas Anies mau dikasih rekomendasi, kalau mau diusung, ada syarat-syaratnya sendiri gitu. Persyaratan menjadi kader yang diminta PDIP ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya juga pernah PKS juga meminta persyaratan yang sama. Minta Anies menjadi kader PKS. Namun oleh Anies tidak ada tanggapan, tidak menolak, juga tidak menerima. Artinya memang Anies mempunyai hal yang menjadi pertimbangan bagi dirinya. Anies berprinsip bahwa dia mengembangkan politik nilai, politik kebangsaan. Dia tidak ingin terjun atau masuk dalam suatu kotak, suatu sekat-sekat golongan atau perbedaan keberpihakan pada golongan. Dia memposisikan diri sebagai negarawan berdiri di semua golongan yang seaspirasi dengan dirinya. Jadi soal jabatan di pemerintahan atau jabatan apa-apa ini bukan Anies mengejar jabatan, tetapi jabatan yang mengejar Anies. Bukan berarti sombong Anies merasa dibutuhkan. Anies mengembangkan politik nilai ini maksudnya adalah sebagai pengejawantahkan pesan moral yang terkandung dalam nilai-nilai ideal proklamasi kemerdekaan, konstitusi, dan nilai-nilai yang sebenar-benarnya pada falsafah Pancasila itu. Sebenarnya bagi Anies pribadi dicalonkan jadi gubernur atau tidak
dicalonkan sama baiknya bagi Anies. Kalau dicalonkan jadi gubernur di DKI, ini karena bagi Anies memenuhi pemerintahan bagi warga. Tapi kalau tidak dicalonkan jadi gubernur, bagi Anies nggak apa-apa. Sebab Anies ini levelnya sudah level nasional, level presiden, calon presiden. Kalau sekarang jadi gubernur lagi, berarti tidak naik kelas. Anies mau kembali jadi gubernur di Jakarta karena hatinya iba menerima keluhan dari warga Jakarta yang banyak mengatakan semua yang dibangun Anies sejak dipimpin pejabat gubernur ini banyak yang tidak bisa berjalan lagi. Umpamanya program Anies seperti tunjangan untuk lansia, tunjangan anak-anak sekolah, dan tunjangan sosial lainnya nilainya dipotong tidak diberikan utuh seperti waktu dipimpin Anies. Juga masalah fasilitas kota, jalur sepeda dihilangkan, pembangunan trotoar dikurangi atau bahkan dihapus, bahkan ada yang dibongkar dijadikan menjadi jalan mobil pribadi, dan banyak keluhan yang dikemukakan. Misalkan pembangunan warga Kampung Bayam bekas tanah di JIS yang sudah dibangun Anies, tapi penduduk warga Jakarta mau menempati dipersulit, banyak syaratnya yang harus dipenuhi. Tidak seperti zaman waktu Anies gubernur, semua kehidupan warga diperhatikan, khususnya untuk warga kelas bawah, menengah ke bawah. Nah, mendapat keluhan warga Jakarta, katanya Anies bersedia juga dicalonkan jadi gubernur kembali. Jadi bukan atas kemauan Anies pribadi yang ambisi mau jadi pejabat, tapi atas permintaan warga yang udah tahu kualitas Anies, udah tahu bagaimana Anies memikirkan kehidupan warga Jakarta. Namun seandainya Anies harus menerima tawaran menjadi kader partai demi untuk menjadi gubernur Jakarta, lebih baik tidak sama sekali. Anies tidak perlu berkorban, mengorbankan prinsip untuk tidak berpartai, akan mempersempit ruang gerak Anies, akan mempersempit wawasan Anies menjadi partisan. Nah, lebih baik Anies mempertahankan jati dirinya sebagai idealis, sebagai negarawan, tapi tidak berpengaruh oleh model
pragmatisme yang sekarang membabah kepada elit partai-partai, semua kena polusi, terkontaminasi oleh wabah pragmatisme. Mungkin untuk menggambarkan keadaan negara sekarang ini dan menggambarkan perilaku para elit politik di negeri ini, bisa mensitir kepada Jawa. Zaman ini zaman edan. Yang ora edan, ora kumanan. Maksudnya, sekarang zaman memasukin zaman abnormal. Zaman yang tidak normal. Bagi orang yang masih normal, malah tidak kebagian. Masih ada lanjutannya. Sak bedar-bedare wong urip, sing beda ya wong sing eling. Orang yang paling beruntung yaitu orang yang masih eling, ingat, masih sadar, insaf, tidak ke bawah edan, ke bawah gila. Jadi zaman ini semua orang udah ke bawah. Nah, ini katakan sekarang nih zaman edan ini zaman pragmatisme, yaitu ya nggak pikir panjang apa yang menguntungkan sekarang ini. Jadi orang-orang idealis tersingkir, mana orang macam Anies ini pemimpin yang idealis, masih memegang komitmen integritas, masih jujur, tapi malah tersingkir, nggak disukai oleh orang. Orang-orang yang sekarang ini pengennya main gila-gilaan semua. Ya, di antara yang main gila-gilaan, yang beruntung cara filosofi Jawa, yaitu orang yang masih insaf, masih sadar. Nah, ini digambarkan sosok Baswedan ini sebagai orang yang eling, orang yang sadar, memegang komitmen. Baru nanti kalau semua sudah semua, baru ingat siapa pemimpin yang bisa mengatasi keadaan ini. Ya, insya Allah Anies pada waktunya akan tampil jengkel sendiri dia. Disampaikan oleh kondisi masyarakat, bukan tampil untuk tampil, tapi dihadirkan oleh rakyat untuk memimpin. Insya Allah. Sekian dulu. Terima kasih. Maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.